Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita hamba yang penuh dengan dosa ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kebaikannya tak terkira, yang kebaikannya tak pandang dosa hamba. Sehingga banyaknya dosa kita tak menutup kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya dosa kita, banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan tak menutup kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih amat baik kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Bahkan Allah masih memberikan kita kesempatan. Dan kehidupan adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita maksimalkan. Allah Subhanahu wa taala juga masih menanti di depan pintu taubatnya, menanti kita yang berdosa ini beristighfar dan bertaubat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu ampunan bagi kita yang kiranya sebenarnya amat butuh terhadap ampunan Allah, namun enggan kembali karena kita merasa dosa kita masih sedikit. Padahal sejatinya dosa kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gara-gara dosa kita yang banyak dan kita terbiasa di atasnya, mungkin kita jadi merasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang kita lupakan. Yang menyebabkan kita lupa kepada Allah adalah karena kita sudah terbiasa jauh darinya. Karena orang yang selalu dekat dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa jauh-jauh darinya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kufur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian. Maka dalam hal ini bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur meskipun sedikit. Maka rasa syukur itulah yang menyebabkan kita pada akhirnya bisa menjalani ketaatan dengan baik. Dan kadangkala karena kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terus menjauh dari keberkahannya, menjauh dari kebaikan-kebaikannya. Dan yang menyebabkan kita malas beribadah, berat menjalankan taat, itu sebenarnya karena dimulai dari kita yang tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah kasih. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang berhasil mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Sesungguhnya aku akan menjadi mata yang ia gunakan untuk lihat. Aku akan menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk menyentuh. Dan aku akan menjadi kaki sebab ia melangkah. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka seluruh perbuatan hamba itu akan condong kepada cinta Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa jauh-jauh. Maka semua itu bermula dari rasa syukur kita kepada Allah dan terus taat kepadanya. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintanya itu butuh tuntunan. Yang cinta kepadanya itu butuh bimbingan. Yang cinta kepadanya itu bukan hanya sekedar diucapkan, namun juga harus diamalkan. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan sesuatu yang harus dirayakan, bukan sesuatu yang harus diperingati, namun sesuatu yang harus diamalkan dan diistiqomahkan. Karena pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya itu ingin mencintai Nabi dan Nabi ingin mencintai mereka, hidupkan sunnahnya. Jadilah orang-orang yang mengamalkan, menghidupkan, mensyiarkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu buktinya adalah taat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalaulah cinta kamu itu jujur kepadanya, pasti kamu akan taat kepadanya. Dan sesungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintainya. Jadi bohong kalau mengaku cinta kepada Nabi namun malu mengamalkan sunnah Nabi. Bohong kalau mengatakan cinta kepada Nabi SAW tapi tidak kenal dan tidak tahu sejarah bagaimana Nabi SAW hidup. Dia tidak tahu kapan Nabi lahir dan kapan Nabi wafat. Muskilah, ini musibah. Sehingga katanya orang yang mencintai itu, masa dia tidak tahu bagaimana kehidupan orang yang dicintainya.
Cari tahu apa yang harus dilakukan agar kita mendapatkan cintanya dan apa yang harus dilakukan agar kita termasuk orang-orang yang dicintai olehnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas sunnah, hidup di atas bimbingan yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita diberikan hadiah bisa berjumpa dan berkumpul bersama beliau kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya banyak orang butuhkan dan saking banyaknya orang membutuhkannya, banyak orang yang mengikuti program-program untuk pranikah. Pranikah itu qabla nikah. Orang-orang banyak mengikuti program-program itu saking merasa bahwasanya pernikahan itu butuh bekal yang sangat banyak. Dan banyak orang yang mempersiapkan bekal pernikahan itu bertahun-tahun. Namun ketahuilah bahwasanya bekal itu tidak hanya berkaitan dengan materialistis, tidak hanya berkaitan dengan uang. Namun sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka dalam satu perjalanan yang panjang, ibadah yang agung ini, kita butuh bekal dan bekal tersebut namanya takwa. Setelah takwa baru KUA kan gitu. Jadi setelah takwa baru ke step berikutnya. Yang harus dimaksimalkan oleh orang-orang yang ingin masuk ke jenjang ini adalah ketakwaannya. Bagaimana dia menjadi hamba yang sejati, bagaimana dia menjadi seorang muslim yang ideal, baru dia menjadi suami yang ideal. Bagaimana menjadi muslimah yang ideal, baru dia menjadi istri yang ideal. Jangan hanya memikirkan bagaimana menjadi pasangan yang ideal bagi pasangannya, namun lupa bagaimana menjadi hamba yang ideal kepada Tuhannya. Dan lucunya kita kadang-kala kalau soal urusan cinta manusia, kita berlomba-lomba memperbaiki diri kita. Namun kalau cinta Allah SWT, kita justru tidak memperbaiki kualitas kita. Banyak orang yang menganggap bahwasanya inti dari hidup ini adalah cinta. Padahal inti dari hidup ini adalah ridha. Cinta dan ridha beda. Orang kalau udah ridha, perlahan akan cinta. Namun orang yang memulai sesuatu dengan cinta, belum tentu endingnya dia ridha. Dan ridha itu artinya menerima. Ini lebih tinggi bahasanya. Yang lebih tinggi dari cinta adalah ridha. Bagaimana nantinya rumah tangga itu berjalan? Dengan ridha, semuanya aman. Dengan saling menerima, dengan saling memaklumi, itu semua akan berjalan dengan baik. Maka yang lebih tinggi dari hanya sekedar cinta adalah ridha. Itulah sebabnya hidup ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha di atas cinta. Allah kalau udah ridha, Allah cinta. Kalau Allah udah ridha, semua Allah kasih. Sehingga untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mendapatkan ridhanya. Dan untuk mendapatkan makhluk yang dicintai oleh Allah, kita butuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya soal pernikahan dan istri idaman, tema hari ini panjang sekali, Masya Allah. Ini tema yang nggak bisa dijelaskan dalam jangka waktu setengah jam atau 1 jam. Ini adalah penjelasan yang panjang. Namun intinya, berbicara soal ini semua, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita perlukan. Sehingga soal mencintai, dicintai, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan satu doa, dan doa ini bisa kita aplikasikan. Baik yang jomblo ataupun mantan jomblo. Baik yang sedang mencari pasangan ataupun yang sudah mempunyai pasangan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Aku memohon kepadamu cintamu ya Allah. Lihat bagaimana kita meminta cinta Allah SWT duluan. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Lihat, cinta orang-orang yang mencintaimu. Artinya kalau kita mencari pasangan yang saleh, cari yang cinta kepada Allah. Kalau kita mencari pasangan yang saleh, cari yang cinta kepada Allah SWT. Dan doa ini general. Ya Allah, aku meminta cintamu dan aku meminta cinta orang-orang yang selalu mencintaimu. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai Allah. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Ini doa yang luar biasa. Lalu kata Nabi SAW, wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Dan amalan yang bisa yang membuat kami akhirnya mendapatkan cintamu ya Allah. Amalan yang engkau cintai. Ini luar biasa doa ini. Sehingga doa ini sebenarnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hari ini saya sedang mencari orang yang bisa mencintai saya. Maka carikan orang itu, dan syaratnya adalah dia mencintaimu ya Allah. Dalam. Karena orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan mencintai dia. Sebagaimana dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku itu mencintai fulan, maka cintailah dia.
Jadi yang pertama dipanggil oleh Allah SWT ada Jibril. Jibril sini, saya mencintai fulan, cintai dia. Lalu akhirnya Jibril mencintai si fulan. Dan setelah itu Jibril memanggil seluruh penghuni langit, mengatakan, wahai para penghuni langit, Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penghuni langit mencintai dia. Lalu seluruh penghuni dunia akan mencintai dia. Dia akan diterima di dunia ini. Itu yang kita cari. Berarti kriteria pertama untuk menjadi seorang hamba yang idaman, bukan pasangan idaman. Menjadi hamba yang idaman adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Minimal hamba itu cinta kepada Allah. Orang kalau misalnya dari awal udah mengatakan kamu adalah cinta pertamaku, red flag. Kamu adalah cinta pertamaku, ini udah enggak banget. Enggak ada. Allah SWT cinta pertamanya. Kalau orang dari awal dia udah mengatakan kamu adalah segalanya dalam hidupku, ini udah red flag. Mundur. Ini udah bukan kriteria yang idaman. Dia harus tahu bahwasanya ketika dia hidup, dia harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu cinta pertama dan prioritasnya. An yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Allah dan Rasulnya harus ada di urutan nomor 1 dan nomor 2. Kalau misalnya ada laki-laki datang kepada perempuan, kamu mau nggak jadi pasanganku, namun kamu menjadi orang keempat yang saya cintai. Mau nggak kira-kira perempuan digituin? Kamu menjadi orang keempat yang saya cintai. Wah, langsung nih, bahaya nih laki-laki red flag seperti ini. Padahal yang keempat urutannya adalah Allah Subhanahu wa taala 1, yang kedua Rasul, yang ketiga orang tuanya. Yang keempat baru dia. Ini baru urutan cinta yang benar. Sehingga jangan berbicara dulu tentang pernikahan dan lain-lain. Jadi hamba ideal dulu, baru kita bisa memasuki fase itu yang lebih dalam lagi. Banyak orang-orang memperbekal diri dengan konsep-konsep pernikahan ideal. Sehingga dia lupa bahwa pernikahan itu ibadah. Pernikahan itu bukan ikatan janji suci saja, tapi itu ibadah. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang berat. Enggak main-main. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu menyebutkan apa? Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah soal urusan perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sesungguhnya wahai kalian para laki-laki, bertakwalah kalian kepada wanita soal urusan wanita, karena kalian akan membawa dia dengan amanat dari Allah. Kalian akan bawa dia dari orang tuanya dengan amanat langsung kepada Allah. Ini catatannya ini bukan catatan di KUA aja, tapi catatan di hadapan Allah. Ini ibadah. Pernikahan itu amanat, dan amanat ini langsung di ACC-nya oleh Allah. Jangan main-main. Bahkan kata Nabi SAW, wastahlaltum furujahunna, itu perempuan halal buat kamu bikalimatillah. Dengan kalimat Allah. Udah dengan amanat Allah, dengan kalimat Allah, itu pernikahan itu agung. Sehingga jangan main-main, dan ini tanda-tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang selalu muncul di hari-hari pernikahan itu, ayat walimah disebutnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Adam sama Hawa, bukan Adam sama Udin. Pasangannya harus jelas, jangan konslet, ya, positif negatif. Positif konslet, negatif konslet juga. Yang jelas laki-laki perempuan itu pasangan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Makanya manusia pertama Adam, laki-laki. Ketika Adam mencari pasangan, Allah turunkan apa? Perempuan. Itu bukti bahwa pasangan laki-laki adalah perempuan. Enggak ada atas nama apapun pasangan sejenis itu dihalalkan, enggak ada. Atas nama Hamka, atas nama apapun enggak ada. Secara fitrah manusia itu akan bertemu dengan pasangannya. Sehingga Allah SWT telah menggambarkan bahwa di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah pertemukan dua insan yang tidak saling mengenal. Dia membawa urusan hidupnya masing-masing, dan dia bertemu untuk menyatukan urusan hidupnya. Sehingga ini di antara tanda keagungan Allah. Padahal Allah menciptakan kita itu beragam, bersuku-suku. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Buat apa? Lita'arafu. Agar kalian saling mengenal. Jadi Allah SWT telah memberikan perjalanan hidup yang sangat indah. Allah SWT tidak hanya memberikan makhluk sejenis, lalu hidup terasa membosankan. Tapi Allah SWT memberikan dua jenis insan yang berbeda, sehingga dia bisa saling mempelajari satu sama lain. Teruskan ayat ini.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, ini disebut ayat walimah. Ya, ayat walimah ini Ar-Rum ayat 21. Bahkan semua qari ini kalau walimah dibaca ayat ini udah. Satu ayat doang dibaca. Ayat ini doang yang dibaca. Padahal ayat ini tidak akan memiliki makna yang sempurna kecuali dilihat ayat sebelumnya dan setelahnya. Tapi ayat ini menjelaskan sebelumnya litaskunu ilaiha, agar kalian itu saling mendapatkan ketenangan dari pasangan. Sebagian para ulama menyebutkan adanya pasangan perempuan itu menenangkan laki-laki. Dan sebagian lagi tafsirannya umum. Adanya istri menenangkan suami, adanya suami menenangkan istri. Begitu. Jadi tidak bisa digantungkan sebagaimana orang-orang banyak menerjemahkan litaskunu ilaiha, agar perempuan itu menjadi sumber sakinah bagi laki-laki. Jadi semuanya itu diberikan kepada perempuan. Kalau mau tenang, cari perempuan yang menenangkan. Nikahnya sama AC sana. Ini nenangin, ngademin, ngedinginin nih. Jadi nggak mesti disandarkan kepada perempuan saja. Jadi adanya pasangan itu untuk memberikan sakinah. Jadi tujuan utama adanya pernikahan adalah menghadirkan sakinah, menghadirkan ketenangan. Jadi kalau ada pernikahan yang tidak ada sakinahnya, maka dia gagal membentuk konsep pernikahan itu sendiri. Maka dalam hal ini kalau kita mau mempersiapkan ke jenjang ini, bukan cuma soal uang yang harus disiapkan. Ini soal ketenangan yang kita cari. Apakah orang yang tidak menikah tidak tenang hidupnya? Ini kan pertanyaan besar. Kenapa di sini ayat ini seolah-olah ketenangan itu didapatkan dengan adanya pasangan? Bukankah orang juga bisa tenang tanpa adanya pasangan? Bahkan fakta hidup fakta hidup mengatakan bahwasanya keberadaan pasangan justru menghilangkan ketenangan. Kenapa ayat ini begitu jelas mengatakan bahwasanya menghadirkan ketenangan? Dan definisi sakinah di sini itu bukan hanya soal sakinah suasana, tapi bagaimana seseorang itu aman dari fitnah. Itu bagian dari sakinah. Laki-laki itu ketika memiliki syahwat yang harus dia jaga, punya pasangan, tenang urusannya. Maka ini yang disebut sebagai sakinah. Dia tenang, dia tahu harus dikemanakan syahwatnya, dia tahu harus dikemanakan cintanya. Sehingga itu yang disebut dengan tenang. Dia tahu tempat kembalinya, itu tenang. Jomblo memang bisa tenang, tapi ada yang tidak tenang. Ada yang tidak tenang. Dan itu bermasalah. Makanya Nabi SAW ketika memerintahkan perintah untuk nikah, yang dipanggil itu syabab. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para anak muda. Kenapa yang dipanggil anak muda? Anak muda ini nggak punya sakinah di fase dia. Dia nggak sakinah sama dirinya. Dia bingung harus dikemanakan. Dan itu faktor-faktor yang tidak bisa disembunyikan. Makanya ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian sudah memiliki al-ba'ah. Al-ba'ah itu kemampuan. Kemampuan dari dua hal. Zahir batin. Baik secara finansial ataupun secara mental, dua-duanya harus ada. Jadi jangan berpikir bahwasanya finansial adalah segalanya padahal mentalnya masih anak mama, anak bapak. Banyak orang secara finansial mantap, Masya Allah. Tapi setiap hari dia nggak kerja, dia nunggu transferan orang tuanya karena mentalnya masih anak mama, anak bapak. Jadi dia nggak bisa berjalan dengan kehidupannya. Dan ini juga bermasalah, artinya mental dan finansial harus saling mengikuti satu sama lain. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwasanya finansial bisa dicari bersama, itu memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pernikahan itu sumber kekayaan. Bahkan Nabi SAW memberikan kepada kita kabar gembira, dan ini disandarkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau menjelaskan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan dari pernikahan. Allah. Ini hadis yang luar biasa. Carilah kaya dengan nikah. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Justru kekayaan itu dimulai dengan adanya pernikahan. Makanya kalau sebelum nikah miskin, dia pengen berusaha untuk menikah, untuk menjaga dirinya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan itu untuk dia. Tapi realistis. Jangan nggak punya pekerjaan, nggak punya pemasukan, hidup lontang-lantung, tiba-tiba dia bilang yang memperkaya itu Allah. Nggak bisa. Dia harus tetap realistis. Makanya dalam hal ini, walaupun Allah SWT menyebutkan apa iyakunu fuqara, yughnihimullahu min fadlih. Ini ayat yang dipakai sama jomblo-jomblo yang belum punya finansial tetap ini. Ayat ini dipakai nih. Iyakunu fuqara, kalau kalian miskin, yughnihimullahu min fadlih. Allah yang akan kayakan kalian nanti. Ini motivasi orang akhirnya semuanya pengen nikah.
dengan waktu secepat-cepatnya karena dia berpikir bahwasanya menikah adalah sumber kekayaan bagi dia. Memang itu semua disebutkan oleh Allah SWT, tapi realistis itu juga penting di dalam kehidupan. Tadi kembali kepada sakinah, makna sakinah, sehingga saya belum masuk ke kitab, subhanallah. Dan makna sakinah dan makna sakinah ketika Allah SWT berfirman litaskunu ilaiha, makanya orang yang sendiri juga mungkin punya ketenangan, sehingga Nabi SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, jika kalian sudah memiliki al-ba'ah maka menikahlah kalian. Jangan sampai situ aja hadisnya. Teruskan hadisnya. Sehingga fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Ini di antara keutamaan menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jadi adanya pernikahan itu memberikan ketenangan dari sisi penglihatan dan dari sisi kemaluan. Itu yang disebut sakinah bagi orang-orang yang menikah. Matanya lebih tenang karena dia sekarang boleh melihat wanita dari atas sampai bawah. Terus juga kemaluannya jadi tenang. Dia tahu harus dikemanakan syahwatnya. Itu disebut sebagai sakinah. Lalu Nabi SAW menjelaskan apa? Wa man lam yastati' bagi orang siapa yang belum punya al-ba'ah fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Maka hendaknya mereka memperbanyak puasa karena puasa itu menjadi benteng. Karena dapat faedah lugawiyah, faedah bahasa, perbedaan antara wija dengan ahsan lil farji. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Jadi ahsan itu benteng, hisn. Hisnun artinya benteng. Benteng yang bahkan di depan istana biasa ada hisn. Adapun kalimat wija, wija itu adalah seperti penghalang yang sifatnya sementara. Belum tahu kalau demo biasanya ditutup sama penghalang yang jaring-jaring itu. Itu wija definisinya. Masih bisa dijebol gak? Bisa. Maka sementara. Jadi puasa itu sebenarnya bisa menjadi penutup, bisa menjadi penghalang, tapi masih bisa diterobos. Adapun ahsan, hisn itu benteng yang tebal. Dan untuk menerobosnya itu perjuangannya susah. Ini faedah bahasa. Sehingga kata-kata wa ahsanu lil farji, menikah itu lebih menjaga seseorang. Adapun wija memang menghalangi namun sementara. Sehingga hadis ini sebenarnya memberikan nasihat kepada para jomblo untuk memperbanyak puasa. Jadi tugas para jomblo adalah berpuasa, memperbanyak puasa. Karena itu bisa menjadi benteng sementara bagi dirinya. Kalau kelihatan teman kita banyak puasa, mungkin dia jomblo ya. Nah, itu diantara yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan itu sebagai muqaddimah bahwa pernikahan itu agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan pernikahan juga bagian dari separuh agama. Kita urutkanlah. Yang pertama, pernikahan itu ibadah. Ibadah dari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya tadi sudah kita baca. Terus juga nikah itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah itu sunnah Nabi yang nomor 2. Ini keutamaan menikah. Yang kedua, nikah itu adalah sunnah Nabi. Sehingga Nabi SAW menyebutkan an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Sunnahku itu berarti metode hidupku. Maka barang siapa yang membenci syariatku, maka bukan termasuk umatku. Dan sekarang ada istilah marriage is scary. Nikah itu menyeramkan. Dan ini digaungkan supaya para jomblo itu takut menikah, tapi bebas untuk pacaran. Orang zaman sekarang itu kalau soal nikah itu dianggapnya belakangan. Tapi kalau pacaran dikasih maklum, silahkan, namanya juga anak muda. Tapi ketika nikah di usia muda, pasti orang pada bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba udah nikah di masa muda? Dicurigai. Padahal dia sedang melakukan ibadah. Itu sunnah Nabi SAW. Dan zaman sekarang orang-orang itu melihat syariat sebagai perkara-perkara yang disiniskan. Padahal nikah itu adalah sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, nikah adalah sumber rezeki. Pintu membuka rezeki. Kita sebutnya pintu pembuka rezeki saja ya. Jangan menyebutkan sebab kaya. Jadi jangan seolah-olah menikah itu, ayo nikah, nanti kalian kaya. Tidak seperti itu realistis hidupnya. Sehingga orang-orang juga tidak boleh mengompor-ngompori pernikahan. Kalau mensiarkan, mendakwahkan boleh. Namun tidak boleh ngompor-ngomporin. Antum tahu orang-orang sekarang, ustadz-ustadz sekarang itu kerjaan yang ngomporin jomblo buat para nikah, pada nikah. Ini kesalahan. Karena nikah itu terbagi menjadi beberapa hukum. Ada nikah yang wajib bagi setiap individu, ada yang haram, ada yang boleh, ada yang sunnah. Jadi nikah itu terbagi ke 4 hukum. Seseorang itu ada 4 hukum untuk menikah. Ada yang wajib. Wajib itu ketika dia sudah punya al-ba'ah dan dia sudah tidak bisa menahan syahwatnya. Itu wajib. Dia udah punya pendapatan, udah punya rutin misalnya, dia punya gaji tetap dan dia udah nggak bisa nahan lagi syahwatnya, maka itu wajib buat dia.
Atau gambaran simpelnya, dia udah punya pekerjaan tetap, udah punya cewek, udah punya pacar. Nah, ini udah wajib buat dia. Ini orang tua harus sadar. Anaknya udah kerja, punya pendapatan, dan dia punya pacar, nikahin, dia wajib. Sebelum terjadi atau terjerumus kepada perzinahan. Yang kedua, nikah itu bisa sunnah. Sunnah itu, orangnya punya al-ba'ah, punya kemampuan, namun dia belum mau nikah dulu. Padahal dia udah punya kemampuan, dia masih bisa jaga syahwatnya, masih aman-aman aja. Tapi dia udah punya kemampuan, ini hukumnya sunnah, berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Yang ketiga, hukumnya haram. Hukumnya haram bagi siapa? Dia nggak punya al-ba'ah, dia nggak punya kemampuan, bahkan dia nggak ngerti tentang pernikahan itu apa, dan dia nikahnya FOMO, haram. Banyak anak-anak zaman sekarang FOMO, nikah-nikah. Sekarang konten TikTok, Masya Allah, anak-anak 2007, 2008 udah nikah. Anak-anak yang masih harusnya sekolah, masih harusnya belajar, tapi udah dinikahin atau maksa untuk nikah ke orang tuanya. Bukan baik ibadah yang satu ini jadinya. Artinya jadi FOMO, pernikahan itu jadi FOMO. Seolah-olah orang-orang jadi ikut-ikutan, harus nikah muda supaya nanti habis nikah pacaran, bikin konten gandengan. Ini yang seperti ini haram hukumnya. Ini yang terakhir hukumnya boleh. Boleh ini bebas saja. Dia mungkin tidak punya al-ba'ah, dia juga masih tengah-tengah antara sebenarnya dia masih bisa nahan syahwatnya dan sudah tidak bisa. Dia di tengah-tengah posisi ini boleh-boleh aja bagi dia, dan Allah SWT yang bimbing dia kalau dia memang ingin menikah. Sehingga ini 4 hukum ini. Tanyakan kepada diri kita semua, di posisi yang mana sebenarnya kita untuk menikah. Jangan ajak mentang-mentang udah nikah terus sombong ke teman-temannya, dan temannya akhirnya maksa untuk nikah padahal berada di hukum yang salah untuk menikah. Itu berarti harus kita pahami bahwasanya menikah juga ibadah dan tidak boleh bermain-main soal hal tersebut. Terus juga di antara keutamaan nikah yang tadi kita sebutkan, di mana bahwasanya pernikahan itu adalah sumber sakinah. Dan ayat berikutnya, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Makanya orang-orang kalau menikah itu semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berdasarkan ayat ini. Sakinah itu ketenangan, mawaddah itu rasa cinta, rahmah itu kasih sayang. Apa bedanya cinta sama kasih sayang? Cinta itu ungkapan rasa, sayang itu buktinya. Sehingga mawaddah itu adalah rasanya, kalau rahmah itu buktinya. Jadi bukti dari cintanya, saling menjaga, saling membimbing, itu namanya rahmah. Itu bukti kepedulian, itu rahmah. Jadi bedanya mawaddah dan rahmah adalah kalau mawaddah ini soal rasa, dan rahmah itu soal actionnya, bukti dari cinta tersebut. Itu diantara keutamaan pernikahan. Dan sekarang kita akan masuk pada kitab, insyaallah ta'ala. Baru akan masuk kepada kitab sebagai mukaddimah. Tadi mukaddimah saja. Sekarang akan masuk ke kitab, bahwa penulis di sini mencantumkan diantara muslim yang ideal adalah al-muslimu ma'a zaujatihi. Seorang muslim bersama istrinya. Ya, jadi jomblo mundur sejenak, karena ini berbicara soal adab. Ini berbicara soal adab seorang muslim dengan istrinya. Dan ini bukti bahwasanya Islam itu mengajarkan al-aqrab fal-aqrab. Yang dekat, lalu yang dekat. Ingat gak bab 2 tentang apa? Bab 1 tentang apa? Adab kepada Allah. Yang kedua, adab kepada diri sendiri. Yang ketiga, adab kepada orang tua. Yang keempat, adab istri. Lihat, al-aqrab fal-aqrab. Dari dekat ke dekat. Allah dulu, baru berikutnya diri sendiri. Karena setelah urusan kepada Allah SWT, ini diri kita. Alaikum anfusakum. Diri kalian dulu. Terus berikutnya baru siapa? Orang tua. Bagaimana adab kita kepada orang tua? Jadi kita dikatakan sebagai muslim yang ideal itu, idealnya di hadapan orang tua dulu. Setelah orang tua, siapa yang paling terdekat? Zaujah, istri. Makanya Nabi SAW menyebutkan apa? Sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik untuk keluarganya. Dan riwayat lain untuk istrinya. Kata Nabi, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Sehingga betul bahwasanya al-aqrab fal-aqrab itu berlaku, dan kitab ini diurutkan sesuai dengan urutan yang benar. Nah, di sini penulis menyebut yang pertama, nazratul Islam lizawaji wal mar'ah. Pandangan Islam terhadap pernikahan dan wanita. Az-zawaju fil Islam sakanun lin nafsi wa rahatun lil qalbi wa istiqrarun lil dhamiri wa ta'ayush bainar rajuli wal mar'ati 'ala al mawaddati war rahmah wal insijam wat ta'awun wat tanasuh wat tasamuh liyastati'a fi hadzal jaw al alif al wadi' al hani an yu'assisal khaliyatas sa'idah. Ini sebenarnya maknanya semua udah dijelaskan tadi di mukadimah. Udah disebutkan di mukadimah bahwasanya pernikahan itu adalah sakanun lin nafsi, sumber ketenangan jiwa, rahatun lil qalbi, ketentraman hati, istiqrarun lid dhamir, ketetapan batin. Ini udah disebutin semua. Jadi pernikahan itu adalah ketenangan, ketentraman, ketetapan, wa ta'ayush bainar rajuli wal mar'ah,
Dan kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang saling mengisi al-mawaddah ar-rahmah. Itu sebutin juga tadi. Wal insijamu wa ta'awun. Insijam itu harmonis artinya. Ini mufradatnya. Al-insijam itu keharmonisan. Wa ta'awun saling tolong-menolong. Wa tanasuh saling menasihati. Lihat, at-tanasuh itu saling menasihati. Jadi jangan berharap pacaran nikah sama ustadz itu, enak dibimbing sama ustadz, nggak perlu pertanyaan ke yang lain. Salah. Karena pernikahan itu tanasuh, saling menasihati. Jadi si suami yang ustadz itu butuh dinasihati oleh istrinya. Maka istrinya juga dinasihati sama suami. At-tanasuh, saling menasihati satu sama lain. Makanya pernikahan itu harus ada al-kafaah di situ. Harus ada kesetaraan. Kalau misalnya kita berharap kayaknya enak ya punya suami yang bisa membimbing kita, nggak enak. Nggak enak. Karena kedua-duanya harus saling mengisi. Dia jangan menggantungkan harapan hidupnya kepada pasangannya. Maka dalam hal ini at-tanasuh itu saling menasihati, at-tasamuh saling menghargai, saling menerima. Ini pentingnya saling menerima di situ. Makanya di awal tadi kita sebutkan ridho di atas cinta. Kalau suami istri sudah saling ridho, maka akan berjalan dengan baik. Yastati'a fi hadzal jaw, agar mereka berdua itu bisa membangun keluarga atau lingkungan yang menenangkan sehingga dia bisa membangun keluarga yang bahagia. Itu yang disebutkan oleh penulis. Waqad sawwara al-Qur'an al-Karim hadhihi al-'alaqah hadhihi al-'ilaqah al-fitriyah al-abadiyah. Al-Qur'an telah menggambarkan tentang ikatan yang agung ini dengan ayat yang tadi sudah kita bacakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hasilatun nafsi bin nafsi fi awsaqi wa syaijiha. Ini adalah ikatan yang sangat agung karena pernikahan ini bukan antara dua diri, dua insan, tapi dua jiwa. Maka dia harus menyatukan dua jiwa yang tadinya saling berbeda sehingga dia berada di satu visi yang sama, dan itu yang sudah dibahas di muqaddimah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang wanita. Tadi kan pandangan Islam terhadap pernikahan, dan sekarang pandangan Islam terhadap wanita. Kata penulis, wal mar'atu shalihah fil Islam mut'atul hayatil ula. Dan wanita yang salehah menurut pandangan Islam adalah perhiasan kehidupan yang pertama. Jadi mut'atu al hayat al ula, perhiasan kehidupan yang utama. Wa ni'matullahil kubra 'alal rajul, dan nikmat Allah yang besar untuk lelaki. Allah. Idza yaskunu ilaiha, kalau misalnya dia mendapatkan wanita yang solehah ini, dia akan mendapatkan ketenangan bersama istrinya itu, dan dia akan mendapatkan kenyamanan di dalam kehidupannya. Bahkan di sini disebutkan fayajidu indahar rohah, dia akan mendapati istrinya sebagai sebab istirahat, ketenangan bagi dia. Wassalwa wal mata' alladzi la yudanihi fi hayatil insani mata', yang tidak ada perhiasan yang setara dengan perhiasan yang satu itu. Jadi wanita yang solehah itu disebut sebagai perhiasan. Apa kata Nabi SAW? Ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Dan tidak disebutkan di sini sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang cantik, tapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Berarti perhiasan yang paling berharga itu wanita yang solehah. Dan memang betul, perhiasan yang paling berat ya wanita yang solehah. Antum kalau beli emas paling berapa gram kan? Tapi kalau perhiasan satu ini 70 kg nih, berat banget ini. Perhiasannya paling berat ini. Bisa 70-75 kg, nggak ada ini. Perhiasannya berat. Mungkin antum beli emas paling 5 gram, 10 gram, 15 gram. Ini 75 kg, bayangin. Ini paling besar ini. Ini perhiasan yang paling besar. Diangkatnya susah. Maka di sini disebut sebagai al-mar'atus salihah, itu wanita yang salihah. Dan di antara makna salihah adalah qanitat, hafizat. Dia itu taat, dia itu menjaga dirinya. Maka itu bagian dari definisi wanita salihah yang sebenarnya nanti disebutkan oleh penulis di bab berikutnya. Hadhihi hiya nadhratul Islam ila zawaji fi afqahil ali al-wadi wa tilka hiya nadhratun lil mar'ati fi ulya. Maka di sini disebutkan sama penulis bahwasanya itulah pandangan Islam terhadap wanita yang salihah. Jadi wanita yang salihah, wanita yang idaman di hadapan Islam adalah di dalam pandangan Islam adalah wanita-wanita yang sebagai perhiasan bagi kehidupan laki-laki. Dan laki-laki yang paling beruntung adalah laki-laki yang memiliki perhiasan tersebut. Dan untuk mendapatkan wanita yang salehah, apa yang harus kita lakukan? Untuk mendapatkan wanita yang idaman, apa yang harus kita lakukan? Jadilah idaman Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan pasangan yang idaman, jadilah idaman Allah.
Kalau kita sudah menjadi idaman, hamba yang dicintai oleh Allah, Allah yang kasih. Yang idaman Allah juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa wanita yang soleha mencari lelaki yang soleh juga mencari yang soleha. Itu karena Allah yang mempertemukan mereka. Dan hal seperti ini tidak bisa di planning, tidak bisa direncanakan. Pacaran sama dia 4 tahun, nikahnya sama orang lain. Karena memang tidak bisa di planning seperti ini. Dan bukti bahwa ada kejadian pasangan itu, dia pacarannya 4 tahun, pas nikah, dia sampai nikah. 4 tahun nikah, 4 hari cerai. 4 hari langsung cerai. Tiba-tiba ada yang menyebabkan dia cerai dalam waktu 4 hari. Padahal pacarannya 4 tahun. Ngerepotin orang tua aja, udah bikin walimah, udah bikin pernikahan, 4 hari cerai dia. Subhanallah. Ngerepotin KUA juga itu, udah ngeprint segala macam. Tahu-tahu cerai lagi. Maka dalam hal ini, nggak bisa dilihat dari bagaimana dia memilih itu di awal. Tetap innamal a'malu bil khawatim. Siapa ending yang dapat, dia pemenangnya. Makanya dalam hal ini kalau misalnya ingin berikhtiar untuk mendapatkan pasangan yang soleh atau pasangan yang soleha, jadilah sesuai dengan apa yang diidamkan. Pengen punya pasangan yang soleha, jadilah orang soleh. Pengen punya pasangan yang soleh, jadilah orang yang soleha. Yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan validasi manusia. Jadi bukan pengakuan dari manusia nih orang soleh nih orang soleh, enggak, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia murni memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada 2 pintu yang harus diketuk untuk mendapatkan wanita yang soleha. Ada 2 pintu. Yang satu pintu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pintu bapaknya. Sebelum mengetuk pintu bapaknya, pintu rumah bapaknya, ketuk dulu pintu Allah Subhanahu wa taala. Dekat Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhannya, Allah yang punya. Bapaknya oke, pintu bapaknya menolak kita masuk, tapi kalau pintu Allah menerima, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka dalam hal ini kalau kita sudah mendapatkan ridho Tuhannya, jangankan bapaknya, jangankan orang tuanya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, semuanya Allah mudahkan. Banyak kok kisah tentang orang-orang yang suka sama satu perempuan, ternyata ditolak sama keluarganya nggak suka sama dia, terus dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya mereka berdua menikah. Itu kejadian yang nyata bahwasanya dalam hal ini terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu hidup di ambang antara 2 jodoh. Ada yang Allah kasih jodoh berupa pasangan, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala kasih jodoh berupa kematian. Dan kedua-duanya butuh bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ingin mendapatkan pasangan yang idaman, ketakwaan kuncinya. Ingin mendapatkan ingin mati dalam keadaan yang indah, ingin akhirat indah, kita juga butuh ketakwaan. Sehingga jadilah hamba yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa paling bertakwa. Itu sebenarnya inti bab ini adalah bagaimana pandangan Islam. Dan terakhir mungkin nasihat saya yang harus saya sampaikan kepada kita semua, baik orang yang sudah menikah atau orang yang belum menikah. Ketahuilah bahwasanya pernikahan itu bukan jenjang kehidupan. Bukan template hidup. Jangan berpikir bahwasanya pernikahan adalah fase setelah lulus kuliah atau fase setelah dapat kerja. Sehingga urutan hidup itu dimulai dari lulus SMP masuk SMA, lulus SMA masuk kuliah, lulus kuliah dapat kerjaan, udah kerja terus nikah. Itu template hidup. Dan itu bukan sesuai dengan pandangan Islam. Ada orang yang lulus SMP langsung nikah, ada orang lulus SMA langsung nikah, ada yang udah lulus S3 belum nikah. Jadi jangan samakan antara kehidupan kita dengan orang lain. Kita mungkin di usia yang sekarang teman-teman kita udah pada punya anak, dan posisi si orang itu belum menikah sama sekali. Ya biarin, itu hidupnya masing-masing. Dan jangan urus kehidupan orang. Sibuk sama kehidupan diri kita sendiri. Karena pernikahan ini bukan fase hidup yang templateable. Bukan template. Semua orang punya jalannya masing-masing. Jadi jangan merasa bahwasanya kok teman saya udah pada menikah, kok saya belum. Jangan kayak gitu. Kita semua punya jalan hidupnya masing-masing. Itu takdir gitu ya. Itu takdir Anda belum menikah gitu. Semua punya jalannya masing-masing. Ada yang diberikan dalam waktu sekarang, ada yang diberikan nanti. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah berikan dan ciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya. Maka jangan main-main soal ini, dan jangan ngompor-ngomporin orang yang belum menikah. Apalagi nyuruh-nyuruh orang nanya-nanya kapan nikah. Itu bagian dari kezaliman. Ketahuilah bahwasanya bertanya kapan nikah bagian dari menzalimi orang lain. Kenapa saya bilang menzalimi orang lain? Ada orang yang bisa jadi sedang di fase butuh pernikahan, tapi dia tidak sanggup melangkah maju, nggak bisa mundur, nggak bisa. Terus kita tanya dengan itu membunuh dia. Bukankah terjadi pembunuhan karena tetangganya nanya kapan nikah terus dibunuh tetangganya? Terjadi. Jadi jangan sampai perkataan, pernyataan, pertanyaan seperti ini tuh membuat orang lain sakit hati dan menzalimi mereka. Udah cukup urusi hidupnya masing-masing. Jangan lagi ada pertanyaan kapan nikah. Kalau ada orang nanya kapan nikah, jawab wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu takdirnya manusia. Atau kalau ada yang tanya kapan nikah, tanya mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il.
Jawab gitu. Kayak pertanyaan kapan hari kiamat? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang bertanya tidak lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Selesai. Maka dalam hal ini kalau ada yang bertanya, ini saya kasih tips kalau ada yang nanya kapan nikah. Jawab dengan pertanyaan ini. Hafalkan hadis ini makanya. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Itu jawab pertanyaan yang bagus. Sehingga semua itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa oprek atau tidak bisa diotak-atik oleh manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang belum menikah dipertemukan dengan pasangan yang sesuai dengannya, dan semoga yang sudah menikah Allah abadikan sampai berkumpul di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sebagai muqaddimah bab ini, dan insyaallah kita baru masuk babnya pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ini baru muqaddimah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.